Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Ratu Dukuh Sakti yang terletak di atas dari Pura Penataran, melalui Pura Batu Mada, kemudian menyusuri jalan naik, maka nantinya akan sampai di sebuah pura yang bernama Pura Ratu Dukuh Sakti, yang mana menurut Pustaka Purana Besakih bahwa Pura Dukuh Sakti di sebelah utara Pura Penataran, yaitu Penataran Agung Besakih, tergolong sebagai Pura Caturlawa. Pura Caturlawa lainnya adalah Pura Pasek, Pura Pande, dan Pura Penyarikan. Di samping ada Pura Caturlawa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pura Agung Besakih, terdapat pula Pura Caturdala atau Pura Caturlokopala, yaitu 4 komplek pura yang menjadi unsur utama dari Pura Besakih. Pura Caturlokopala ini berada di 4 penjuru angin, dengan Pura Penataran Agung Besakih sebagai sentralnya yang berada di tengah-tengah. Pura Caturdala atau Pura Caturlokopala diantaranya adalah Pura Batu Madak sebagai tempat pemujaan Ida Betara Wisnu yang berada di sebelah utara Pura Penataran Agung Besakih. Kemudian Pura Gelap, media pemujaan Betara Iswara di arah timur. Pura Kiduling Kertek sebagai stana dan tempat pemujaan Ida Betara Brahma di arah selatan. Sedangkan di arah barat, Pura Ulun Kulkul merupakan stana atau pemujaan Ida Betara Mahadewa. Pura Besakih disimbolkan bagaikan bunga Padma yang sakral, dan Pura Penataran Agung ibarat sari bunga Padmanya. Pura Caturdala itu ibarat 4 kelopak daun bunga Padma tersebut. Dalam berbagai puja setawa, bunga Padma disimbolkan sebagai buana agung, stana Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan menurut kepercayaan itu ada di mana-mana, meresap di seluruh bagian buana agung maupun buana alit. Bahkan Tuhan berada di luar alam semesta yang tiada terhingga. Dengan demikian juga halnya Pura Besakih dengan seluruh kompleknya sebagai simbol sakral buana agung, sebagai Padma stana Tuhan yang Maha Esa. Saat ini saya sudah berada di bagian depan dari Pura Dukuh Sakti, dan untuk memasuki bagian Istaning Mandala harus melewati sebuah candi bentar dengan anak tangga yang di sebelah kiri dan kanannya dipasang patung. Dengan melewati candi bentar ini, maka akan melihat keadaan yang ada di dalam, dan kebetulan tidak terkunci dan saya akan memasuki. Dan saat ini saya sudah berada di bagian Istaning Mandala dari Pura Caturlawa Dukuh Sakti. 4 pura yang disebut dengan Pura Caturlawa itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengeksistensikan berbagai kegiatan ritual dan spiritual di Pura Besakih. Tetapi perbedaan fungsi Pura Caturlawa itu sebagai bagian tugas untuk menyukseskan tujuan mulia upacara di Pura Besakih, yaitu harmonisnya hubungan umat manusia dengan alam, lingkungannya dengan sesama manusia, dan harmonis yang tertinggi adalah dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Pura Ratu Pasek menyediakan dan menata berbagai keperluan upacara. Pura Pande menata segala peralatannya, dan Pura Penyarikan menata segala kebutuhan tata usaha administrasi agar segala sesuatu berjalan dengan teratur. Sedangkan Pura Dukuh Sakti sebagai penata berbagai keperluan sandang pangan, baik yang sakral maupun yang biasanya dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan ritual dan spiritual di Pura Besakih. Dan saat ini saya sudah memasuki bagian Madyaning Mandala dari Pura Dukuh Sakti, dan di sini terdapat perbedaan ketinggian, ada tangga dengan perbedaan ketinggian yang menunjukkan adanya perbedaan mandala. Dan saat ini kita sudah berada di bagian utama Ning Mandala dari Pura Dukuh Sakti. Masing-masing Pura Caturlawa itu memiliki pengempon tersendiri, dan pengempon dalam hal ini berarti yang mengurusi segala sesuatunya agar pura tersebut dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya oleh umat penyungsung maupun umat Hindu keseluruhan.
Artinya pengempuan pura ini bukan berarti hanya warga pengempuan saja yang menggunakan pura ini sebagai sarana untuk menyelenggarakan kehidupan beragama Hindu. Demikian juga pura Dukuh Sakti ini sebagai pura Caturlawa dan sebagai pengempuannya adalah warga Dukuh Segening. Pura Dukuh Sakti ini bukanlah semata-mata sebagai pura pedarman warga Dukuh Segening yang lebih menonjol sebagai pura Caturlawa, pura Besakih. Karena pada dasarnya pura Caturlawa bukanlah pura trah atau pura klan, tapi jika kita melakukan pendekatan lebih kepada catur warna, yang mana jika seseorang memang berkeinginan untuk bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi seorang yang bertugas untuk melindungi masyarakat, maka disinilah tempat yang sangat baik untuk memohon anugerah kepada beliau agar dididik, agar bisa menjadi seorang pemimpin, agar bisa menjadi seorang pelindung, baik pelindung di wilayah dari tempat tinggal kita maupun pada wilayah Banjar, desa ataupun wilayah yang lebih luas. Tentunya akan menjadi tidak benar jika dikatakan di pura Dukuh Sakti adalah sebagai pura yang dimiliki oleh para dukuh atau keturunan dukuh, karena pada dasarnya dukuh bukanlah klan atau trah, tapi adalah merupakan jabatan zaman dahulu yang mana seorang dukuh menguasai wilayah di pedesaan dan merupakan pimpinan yang sangat dipercayai, sehingga bisa dikatakan dukuh bukanlah sebagai sebuah klan atau sebuah trah, tapi lebih kepada jabatan. Dan tentunya bagi keturunan daripada beliau-beliau yang pernah menjadi seorang dukuh sangat diwajibkan untuk datang kemari agar bisa juga kembali mendapat tuntunan-tuntunan yang baik dan bisa menjadi pemimpin yang baik. Pura Dukuh Sakti ini nampaknya sebagai pasraman tempat belajar dan latihan bertapa dengan sangkul putih. Sebagai penuntun spiritual, istilah dukuh sesungguhnya sebutan Dwi Jati. Ia tidak keliling menjumpai umat untuk memberikan tuntunan rohani. Dukuh adalah Dwi Jati yang menetap di asramanya. Umat yang membutuhkan tuntunanlah yang datang ke asrama sang dukuh. Mengapa pura Caturlawa itu disebut pura Dukuh Sakti? Sakti menurut pengertian Pustaka Waraspati Tatwa dalam ulasan bahasa Jawa kunonya adalah sebagai sebutan mereka yang sudah memiliki banyak ilmu atau sarwa jenana dan juga sudah banyak melakukan kerja nyata sebagai upaya mewujudkan ilmu yang dimiliki. Dan di pura Dukuh Sakti ini berstana Sang Hyang Sangkul Putih yang memang sakti. Kesaktian Sangkul Putih itu sebagaimana dinyatakan dalam Pustaka Waraspati Tatwa, artinya beliau Sangkul Putih itu benar-benar Dwi Jati yang memiliki banyak ilmu atau samyat nyanam atau memiliki parawidya dan aparawidya. Maksudnya memiliki ilmu tentang kerohanian, tentang ilmu dunia nyata, disebut aparawidya. Menurut Prasasti Penataran Agung, Aputra Pura Dukuh Sakti didirikan pada abad ke-15 Masehi saat Dalam Waturenggong sebagai raja di Puri Kelungkung. Dan ini adalah bagian samping dari Pura Ratu Dukuh Sakti, yang mana di sini terdapat sebuah pohon dan di bawahnya terdapat patung, dan ini adalah Pura Dukuh Sakti jika dilihat dari samping. Puja wali di Pura Dukuh Sakti ini dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan candra pramana, yaitu pada purnamaning sasi Kapa. Di pura ini juga terdapat Peligi Bebaturan sebagai pertanda zaman kejayaan Hindu Siwa Pasupata. Dan ini adalah keadaan alam yang ada di sekeliling dari Pura Ratu Dukuh Sakti yang masih merupakan alam yang sangat alami, yang mana ini adalah merupakan pinggang dari Gunung Agung. Dan video akan saya akhiri. Jika ada salah saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kutip dari Babat Bali, Suksma.